Allahumma ja'al adada salawatika abada wa anma barakatika saramada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqil insaniyah wa mahbidil asrarir rahmaniyah wa turit tajalliyatil ihsaniyah. Amma ba'd. Hadirin para mahasiswa yang berbahagia, pada siang ini menjelang siang ya, pagi menjelang siang pukul 8, pukul 9 ini kita mulai perkuliahan kita, dan perkuliahan kita sekarang ini mulai untuk diskusi di antara kita dengan memilih Anda memilih tema-tema yang akan dibawa oleh kelompok untuk dibawa ke lapangan untuk mengadakan penelitian riset kecil gitu, mini research di tempat-tempat ibadah, di tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh aliran kepercayaan dan aliran-aliran yang lainnya, untuk dapat mempelajari agama masyarakat Indonesia. Mata kuliah kita studi agama masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita pelajari. Itu saya share dulu sekarang, share screen. Nah, ini mudah-mudahan bisa kelihatan. Tempat studi perkuliahan lapangan ada yang harus ada di Islam Syiah, supaya kita kenal Syiah itu seperti apa. Tak kenal tak sayang, bahkan mungkin memusuhinya kalau tidak kenal tidak. Islam Ahmadiyah yang banyak berperan di dalam kemerdekaan Republik ini, termasuk juga para senimannya yang ada dari Ahmadiyah banyak sekali. Kemudian ada Islam yang sudah berkembang lebih lanjut di zaman sekarang, yaitu orang menyebutnya liberal, sekuler, pluralis, feminis, dan lain-lain. Islam radikal, dalam tanda petik ini, ISIS, FPI, ekstremis lainnya, orang menyebutnya Islam radikal. Dan hasil-hasil penelitian menunjukkan demikian. Ada Katolik di kita yang berbeda dengan Kristen. Ya. Katolik, ya. Ada Kristen saksi Yehova yang paling perlu menurut saya, karena saksi Yehova ini, saksi Yehwa atau nama lain yang lidah kita berbeda dengan cara lidah mereka. Ada Kristen HKBP, ya, Kristen Batak Protestan ya. Ada Kristen Pasundan, karena Kristen Pasundan lebih kecil daripada HKBP. HKBP sudah dunia gitu, sudah melanglang dunia, melanglang jagat begitu, sudah sampai ke beberapa negara. Itu namanya HKBP, karena orang Batak ternyata bisa berkelana ke berbagai negara, sehingga gerejanya pun ada di Amerika, ada di Eropa gitu ya. Nah, ini kemudian gereja Kristen Pasundan yang hanya baru ada di Pasundan saja. Katolik juga yang Pasundan boleh diwawancarai, boleh diteliti. Kristen Pentakosta kalau ada, sebetulnya ada juga banyak. Hindu, Buddha, Konghucu, Sunda Wiwitan, Islam Sunda Kabuyutan, Abah Yusuf, ini penting karena tetangga dari UPI. Dan pandanya kenalan dosen yang sudah lama begitu dengan dosen itu, untuk tokoh-tokohnya Abah Yusuf itu pernah berkenalan dengan dosen kita di UPI. Dan bahkan pernah menulis karya ilmiah juga untuk orang mahasiswa. Islam Madrais kalau ada dari Kuningan bisa kita. Islam Sunda Kampung Naga juga di Tasik. Ini sebelumnya 16, dan terakhir Islam Jamaah. Islam Jamaah ini mungkin berada di mana, atau berada di LDI atau apa-apa boleh kan. Karena Anda belum masuk ke dalam kelompok seperti yang ini, yang bisa perlihatkan ini adalah kelompok yang dipilih oleh kelas pagi tadi. Nah, saya belum menerima dari kelas yang sekarang. Nah, saya ingin lihat di sudah muncul di yang namanya WA-nya untuk kelas A ini.
A ya, ya. Nah, tampaknya belum. Di WA saya belum ada, maka kita akan lanjutkan saja apa yang ada dan Anda boleh bertanya tentang apa-apa. Saya ingin sampaikan untuk pagi ini, untuk pagi jelang siang ini, bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah yang eh, kita pelajari dari sejak zaman dulu kala, harus dipelajari dari zaman dulu kala. Artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat bineka, jadi ada kebinekaannya tinggi begitu dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini, dan selalu damai dalam hidup. Nah, selalu damai hidup sejahtera dalam perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan aliran, ada perbedaan-perbedaan yang lainnya, tetapi mereka tetap hidup bersama dan tidak melakukan peperangan-peperangan gara-gara perbedaan itu. Apalagi perbedaan agama tidak dikenal peperangan di wilayah Nusantara ini. Tidak pernah dikenal ada perang seperti perang salib di Timur Tengah atau perang agama di Afrika, ya, perang sekte-sekte di Amerika Latin, perang dengan suku-suku agama leluhur di Australia, umpamanya, dan perang yang berhubungan dengan kepercayaan seperti di Amerika Utara, ya. Ini tidak pernah terjadi di Indonesia. Karena tidak pernah terjadi, kita harus rawat dengan baik keharmonisan hidup beragama di Nusantara ini. Memang pernah muncul beberapa hal ya di kerikil-kerikil yang muncul di Indonesia, terutama setelah kebebasan mimbar kita gitu ya, dan muncul intrik-intrik agama, tetapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya seperti terjadi di Maluku, Ambon, Poso, begitu Sambas, Kalimantan, itu juga suku ya, walaupun ada hal untuk hubungan dengan agama. Kemudian dengan kekerasan-kekerasan yang dihubung-hubungkan dengan agama dalam kekerasan para bomber di Bali, di Jakarta, dan di tempat-tempat yang lain begitu, termasuk juga mungkin isu-isu yang menyebarkan, yang tersebar sekarang ini membuat tidak nyamannya umat manusia dengan adanya hoax-hoax yang muncul dengan bahasa isu-isu agama dan dijual ke dalam ranah politik begitu ya, untuk mendapatkan kemenangan politik begitu, dijualnya agama, karena agama itu sangat laku untuk jualan politik. Yang paling mengerikan adalah 01 dengan 02 sama-sama menggunakan politik untuk menjual agama, dan terjadilah negeri kita sekarang ini yang paling terasa perbedaan keagamaannya, yang harus dipulihkan lagi oleh kita semua seperti pulihnya kita di zaman-zaman sebelum era reformasi ini, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, karena disitulah tempat munculnya keharmonisan antar beragama. Nah, itu. Saya ingin rujuk dulu beberapa penelitian tentang hal ini di dunia ilmiah, bahwa orang-orang di seluruh dunia juga banyak yang meneliti tentang keagamaan yang berbeda di Indonesia ini, dengan perbedaan sukunya yang begitu banyak. Dan kalau perang suku, perang politik sudah ada, tapi perang agama tidak ada. Mereka sangat kagum. Para peneliti Eropa itu sangat kagum dengan dengan hasil-hasil penelitian yang mereka lakukan di Nusantara ini. Nah, karena ada keharmonisan antara agama yang tidak pernah terjadi di benua manapun, di belahan benua manapun, ini tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah di Indonesia harmonis. Nah, seribu sayang di kita setelah saya tahu waktu saya tinggalkan Indonesia untuk belajar di Timur Tengah, masih damai-damai sejahtera. Tahun 80-an saya pulang dari Timur Tengah, yang Timur Tengah begitu bergejolak, ternyata banyak yang membawa isu mengimpornya ke Indonesia, isu kekerasan dari Timur Tengah. Nah, isu itu banyak pelajar-pelajar atau alumni dari sana yang kemudian saya tahu sendiri bahwa mereka membawa unsur kekerasannya ke wilayah Nusantara. Karena mereka yang paling dikagumi oleh orang lulusan di Timur Tengah adalah
orang-orang yang merasa berjuang, berjihad, dan akan memperbaiki Indonesia dengan caranya mereka sendiri untuk mengislamkan Nusantara, gitu. Untuk mengislamkan Indonesia, sehingga mereka ada yang belajar ke Libya untuk belajar berperang. Nah, ini saya kenal beberapa orang, ada yang kemudian turut campur di Irak, dan yang paling banyak adalah yang datang ke dan diucapkan selamat oleh orang yang lulus di Timur Tengah itu kalau mau ke Afghanistan. Nah, ini nih satu hal yang berbeda ya, yang saya ingin kemukakan kepada kalian, bahwa ada orang yang lulusan dari Timur Tengah itu kalau mau ke Afghanistan diucapkan selamat berjihad, berjuang, kemudian mereka pulang dari Afghanistan itu yang sudah diucapkan selamat oleh para pelajar yang di Timur Tengah yang beraliran Islamis gitu ya, beraliran syariah begitu, kemudian harus berperang seperti perang zaman Rasulullah, maka mereka belajar, yang paling banyak itu belajar membuat senjata bom yang konvensional itu di Afghanistan. Buktinya adalah kemudian terjadi berbagai kericuhan yang ada di Indonesia, mulai dari bom Bali gitu ya, bom Marriott Jakarta, dan lain-lainnya. Itu adalah lulusan-lulusan dari Timur Tengah. Nah, lulusan-lulusan dari Timur Tengah tidak bisa dipungkiri, mereka adalah begitu gitu ya, dan melawan Republik ini. Mengapa begitu? Nah, saya ingin kemukakan juga di sini untuk jadi bahan diskusi, bahwa kalau ada orang yang lulusan Timur Tengah kemudian langsung pulang ke Indonesia, nah ini yang saya alami ya. Jadi ini bisa objektif, bisa bisa juga subjektif. Saya katakan karena ini pengalaman saya. Dan saya yang datang ke Indonesia, kemudian banyak yang dari urusan Timur Tengah yang pergi pulang kampungnya sendiri, mendirikan pesantren, jadi kiai, jadi ustadz, itu lumayan cukup bagus dan bisa punya kehidupan dan bahkan jadi kiai namanya, itu adalah kehidupan baru untuk mereka mengajarkan agama. Tapi ada yang juga terjun di samping itu pulang ke Indonesia itu mendirikan partai gitu ya. Karena sudah ada masa reformasi, kemudian ada partai dibuka, keran partai dibuka, dan mereka pada mendirikan partai. Tentunya kalau dari Timur Tengah banyaknya yang akan masuk dan akan didirikan itu, yang saat itu didirikan adalah partai-partai Islam, gitu. Sehingga menjamurlah partai Islam banyak sekali. Nah, kemudian awalnya partai-partai itu membawa misi moral akhlak yang baik, tetapi akhirnya kemudian jadi buruk. Dan partainya menjadi partai yang kecil-kecil, buram. Kembali lagi, yang berkuasa di Nusantara ini adalah partai-partai nasional yang punya budaya nasional yang baik di Nusantara, gitu ya. Yang punya budaya Nusantara itu tadi budayanya adalah budaya gotong royong, budaya pluralisme, budaya kebinekaan. Jadi bahasa pluralisme itu dalam bahasa saya adalah bahasa kebinekaan, ya. Bahasa saya adalah bahasa kebinekaan. Nah, bahasa Bhinneka Tunggal Ika adalah bahasa yang bagus untuk, dan itu diabadikan dalam tema Garuda Pancasila kita. Nah, itu saya teruskan lagi cerita yang dari Timur Tengah sini, bahwa yang sudah kemudian menjadi pejabat tinggi, menjadi ketua partai, jadi ketua DPR, ketua MPR, gitu, ada yang terjadi yang mereka itu lulusan-lulusan dari Timur Tengah yang sudah menjadi pejabat tinggi, bahkan ada yang jadi menteri segala macam. Ini ada lahir dari yang dilahirkan oleh lulusan dari Timur Tengah, walaupun tidak mayoritas, tetapi mereka ada, gitu ya. Nah, ini kemudian datang berikutnya dari Timur Tengah, kemudian melihat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya atau teman-temannya sudah menjadi pejabat di Nusantara. Nah, ini mereka sudah terkenal, yang baru datang dan sudah bisa membuat bom, sudah bisa melakukan apa-apa untuk mengganti Republik ini dengan bahasa yang lain, termasuk budayanya juga begitu. Akhirnya ingin populer, maka terpopulerkanlah mereka dengan meledakkan beberapa tempat seperti di Bali karena non-muslim, ya, seperti di Marriott begitu karena ada non-muslimnya, ada orang-orang asingnya, kemudian di
beberapa tempat gereja begitu juga dilakukan seperti itu, dan mereka terkenal lah, imam-imam itu terkenal, ya, ada Imam Samudra, ada Imam Salman dan lain sebagainya gitu ya. Ini imam-imam juga. Ada yang tadi imam yang pertama tadi adalah imam-imam yang ada di negara ini begitu, yaitu para politisi yang sekarang mungkin masih juga berperan begitu ya, berperan aktif dalam ingin memajukan dengan cara politiknya sendiri. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk sekarang ini. Saya ingin Anda untuk berdiskusi tentang masalah ini, terutama dari 13 tema yang akan Anda usung untuk pergi ke tempat-tempat sumber keilmuan dalam meneliti Anda, untuk menjadikan tokoh-tokoh agama yang jadi responden responden pertanyaan-pertanyaan Anda. Nah, saya sudah sampaikan juga kisi-kisi untuk pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya juga sudah sampaikan di WA juga bahwa kisi-kisi itu sudah harus dijadikan pertanyaan, dan mudah-mudahan sudah ada yang bisa mengerjakannya, atau minimal saya minta kemarin itu tadi di kelas tadi juga saya minta bahwa pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilengkapi oleh kita semua dengan memperkirakan pertanyaan dari orang lain yang nanti akan muncul dalam diskusi, dan untuk ditanyakan kepada responden tokoh-tokoh agama dan kealiran kepercayaan, para tokoh suku dan lain sebagainya yang kita tuju nanti. Terima kasih. Saya sampaikan itu dulu untuk sekarang ini. Mudah-mudahan Anda bisa meresponnya dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa dikemukakan dalam diskusi sekarang ini. Saya buka siapa yang mau bicara sekarang pertama kali, dan buka unmute-nya supaya jadi mute dalam mic yang digunakan untuk Anda, dan langsung bicara supaya langsung juga kelihatan wajah Anda dan akan muncul lebih besar begitu wajah itu. Jadi silakan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Ya siapa? Muhammad Akbil. Iya Pak, Muhammad Akbil. Baik Pak, izin bertanya. Saya cukup penasaran dengan salah satu sekte yaitu Islam liberal gitu Pak. Ya. Pertanyaannya yaitu mengapa gitu ada kelompok Islam yang menerima konsep liberalisme? Karena saya memandang dari penamaan Islam liberal saja berarti kelompok sekte tersebut itu sudah menerima konsep liberalisme atau sudah terjadi liberalisasi. Padahal saya memandang gitu Pak, dalam penamaan tersebut sifatnya kontradiktif. Mengapa kontradiktif? Karena dalam pemahaman saya, Islam itu salah satu maknanya yaitu berserah diri gitu. Sedangkan liberal itu bebas. Jadi nampak terdapat ada kontradiktif gitu Pak. Jadi saya ingin bertanya mengenai alasan gitu dari kelompok mereka sebetulnya mengapa menerima konsep dari liberalisme itu sendiri. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih. Kita satu-satu bahas dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan saudara Akbil ini cukup bagus, dan karena sudah menjadi salah satu topik bahasan kita yang akan didiskusikan oleh kita semua. Saya serahkan kepada Anda yang bisa bicara untuk sementara ini. Anda yang bicara dulu 3 orang, boleh lebih juga untuk menjawab atau berkomentar tentang Islam liberal sekarang ini, Islam liberal. Tentang Islam liberal, atau mungkin juga bukan hanya Islam yang liberal itu nanti ada di Kristen, ada di Yahudi, ada di agama-agama lain, bahkan ada di sekte-sekte atau di aliran-alirannya. Dan kemudian seringkali dituduhkan oleh yang tidak suka dengan kesesatannya, dengan cara menyesatkannya. Oke, silakan. Siapa? Bicara langsung nanti akan kelihatan besar di hadapan saya. Yang mau begitu visit unpin-nya, kemudian nanti akan besar juga kelihatan oleh Anda. Kalau saya ngomong seperti ini akan jadi besar ya. Tinggal klik unpin-nya di foto begitu, atau nanti akan muncul seperti itu. Ya, Akbil masih akan bicara, itu kan muncul di saya begitu.
Yang lain? Ya, silakan. Mana? Yang tadi langsung respon gitu ya. Sekarang kok siang harusnya lebih semangat. Saya aja ngomong lebih semangat, lebih cepat nih sekarang daripada yang tadi pagi. Belum panas kayaknya. Kamu menyaksikan itu. Silakan teman-teman ditanggapi pertanyaannya dari Akbil. Pak, ini pakai Ya. pendapat pribadi aja. Ya. Oke. Pakai pendapat pribadi aja boleh, Pak? Ya boleh, memang pribadi dulu, nanti jadi umum. Oke. Kalau gitu Fadli pengen Pak menanggapi pertanyaan Akbil. Silakan ngomong. Iya, jadi tadi pertanyaan Akbil kurang lebih ini ya. Kenapa ada Islam liberal gitu ya? Menempatkan diri namanya Islam. Padahal Islam itu berserah diri, sedangkan liberal itu berbebas diri, kan membebaskan diri. Kalau menurut pendapat Fadli sendiri, pandangan Fadli sendiri, apa ya? Islam itu kan banyak cabangnya atau kemungkinan, sedangkan banyak juga kemungkinan yang yang bisa dibolehkan ke dalam Islam, kan dalam fikih pun berbeda-beda pendapat, masuk juga masalah tentang jilbab misalkan ya. Salah satu ulama Indonesia mengatakan kalau ada ulama yang tidak mewajibkan jilbab gitu ya. Nah, memang dari sekian keberagaman itu mungkin dapat membuat setiap orang itu memiliki ciri pandangnya masing-masing itu, Bill. Jadi liberal. Jadi dari dampaknya itu, jadi orang yang mungkin belum dalam Islam secara dalam gitu ya, atau yang sudah dalam Islam terlalu dalam, itu berpikir, wah kalau banyak kemudahan dalam Islam berarti kita bisa bebas ngapain aja dong dalam Islam. Nah, makanya dari keberagaman itu sendiri ditafsirkan oleh orang-orang mereka bahwa keberagaman tersebut bisa bisa ternyata punya alasannya tersendiri gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan udah banyak tentang Islam gitu. Nah, jadi mereka berpikir kemungkinan-kemungkinan lain yang sebenarnya dibolehkan dalam Islam. Nah, makanya mereka menisbatkan namanya Islam liberal, walaupun dalam pendekatan apa yang mereka lakukan itu masih dikait-kaitan dengan Islam gitu ya. Dan walau alam apakah mereka benar-benar karena ingin mencari kebenaran atau hanya ingin mencari pembenaran. Mungkin begitu dari Fadli, Bill. Fadli, terima kasih. Silakan yang lain untuk ini sudah ada pendapat yang bagus dari Fadli itu ya sebagai counternya untuk pertanyaan respon pertanyaan itu. Silakan siapa yang lainnya muncullah. Iya, Rizky. Izin berpendapat Pak, boleh? Boleh, harus gitu ya. Iya. Boleh, silakan. Nah, tapi sebelumnya maaf ini putus-putus. Iya, suara putus-putus. Jadi kalau pendapat Rizky akan pertanyaan Akbil tadi yang mempertanyakan apa ada Islam liberal itu karena kita pecah dulu aja kata Islam liberal ini. Islam datang dari Timur Tengah dan liberal itu konotasinya datang dari dunia barat kan ya. Berdasarkan buku karya Muhammad Habib An-Nasir di mana di sini judulnya mengupas hakikat modernisasi, liberalisme dan westernisasi Islam. Di sini disebutkan bahwa asal muasal terciptanya Islam liberal itu adalah ada yang dinamakan dengan paham modernisme. Nah, modernisme ini sebuah pergerakan pembaharuan
yang sifatnya liberal, bergerak secara aktif di agama-agama besar, salah satunya Yahudi, Kristen, dan juga agama Islam. Nah, di sini modernisme ini bukan hanya paham saja, tetapi merupakan sebuah sudut pandang pemikiran agama yang dibangun di atas keyakinan bahwa kemajuan ilmu dan wawasan modern mengharuskan dilakukannya reinterpretasi bagi doktrin ajaran agama tradisional. Nah, sehingga gerakan liberalisme ini telah jadi telah masuk ke dalam ajaran-ajaran agama Yahudi, Nasrani, dan juga Islam yang sifatnya tradisional, sehingga orang-orang yang memiliki pemahaman Islam liberalisme itu jadi berpemahaman bahwa harus ada reinterpretasi lagi gitu tentang ajaran yang sifatnya tradisional. Itu kalau dari buku karya Muhammad Hamid An-Nasir. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa lagi ini yang ketiga? Itu sudah ada pendapat dari Rizky. Yang ketiga, ini kan ada 49 orang di sini. Jangan sampai mati nih, tidak ada yang bicara. Siap, ada yang bicara, ayo. Pak, Lukman izin berpendapat. Oke, Lukman. Silakan. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan Akbil sendiri, mengapa Islam menerima sebagian orang Islam menerima konsep liberalisme, padahal secara makna Islam dengan liberal sendiri itu berlawanan. Kata Akbil, Islam merupakan berserah diri, kemudian liberal itu sendiri artinya bebas. Sebenarnya kalau sependek pengetahuan Lukman, liberal itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, gitu ya. Jadi liberal ini ada kesamaannya dengan faham Mu'tazilah gitu. Jadi mengapa mereka menerima? Karena ketika zaman dulu itu terutama di abad 3 dan 4 ada yang namanya yang namanya perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam gitu. Jadi mereka orang-orang Islam ini yang ada di luar Islam menerima buku-buku filsafat dari Yunani gitu, sehingga mereka belajar ilmu filsafat ini melalui buku-buku orang-orang Yunani. Mereka pemerintah Islam Abbasiyah kemudian menerjemahkannya, kemudian itu dibaca sama orang Islam, dan orang Islamnya itu membacanya, sehingga ini ada gimana gitu. Jadi mereka bisa menerima karena sebelumnya mereka belajar dulu, sehingga mazhab ini tuh berkembang luas, sehingga ya walaupun ada pembarunya seperti Imam Abu Hasan Asy'ari, berkembang dan masih bertahan hingga saat ini masih ada. Jadi itu berkembangnya itu karena berdasarkan kenapa diterima juga, karena itu menurut sebagian mereka itu bersesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Itu sih sependek Lukman yang ketahui. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 3 orang berpendapat, saudara Lukman, saudara Riki, saudara Satri. Yang pertama, nah ini tentang liberal ya. Ini liberal itu sebetulnya dari zaman Nabi Muhammad sudah ada, hanya tidak dinamakan dengan bahasa liberal saja. Percaya nggak? Nah, itu dia. Ada surat liberal dalam Al-Quran. Namanya surat Al-Bara'ah. Benar? Kalau tidak percaya itu surat liberal, maka kemudian Anda menerjemahkan cuma dengan pembebasan. itu cara penerjemahan. Bahasa itu kan berkembang. Jadi pembebasan dari kaum musyrikin, begitu pembebasan dari itu kan liberal juga. Caranya liberal ya dengan fisik, dengan non fisik, dengan ilmu, dengan apa. Oh tadi itu Fadli ya, sorry Fadli itu yang komentari ya. Saya lihat di sini Fadli, Rizky dan Lukman. Nah, soal liberal itu sebetulnya Islam yang dikatakan oleh dunia sebagai Islam liberal itu bukan sekarang. Bukan sekarang. Justru setelah Nabi wafat sekitar 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun itu namanya zaman
liberalisme. Nah, itu ya. Era liberalnya Islam, liberal Islam itu di situ. Kenapa? Disitulah mulai ada campur tangan pemikiran manusia untuk menjalankan Al-Quran, menerapkan bahasanya jadi syariah, bahasanya jadi kalam, hukum, itu pemikiran, itu kan liberal, itu zaman liberal. Sekarang nggak liberal ini, sekarang kan ikut aja. Seperti yang ada ikutnya Mu'tazilah, dari bermazhab ikut. Sekarang itu nggak liberal. Sebetulnya nggak liberal sekarang ini. Yang liberal itu yang dulu. Hukum tuh dulu nggak ada, hukum wajibnya sholat tuh nggak ada. Tapi kalau liberalnya orang yang membuat hukum, maka sholat itu jadi hukumnya ada 5. Gitu. Hukum itu jadi ada 5. Dulu kan nggak ada itu, yang namanya ahkamul khamsah. Ulama mujtahidin berpikir keras untuk membuat liberalisme Islam ini. Muncullah sampai sekarang agama kalian ini menjadi agama hukum, agama Islam itu menjadi agama hukum. Dulu kan nggak beragama hukum, sehingga sekarang dengan mudah orang mengkafirkan orang itu sebetulnya ikut-ikut yang dulu aja, ikut-ikut yang dulu gitu ya. Kemudian menerapkannya sekarang yang berbeda malahan, jadi mengkafirkan orang. Kalau dulu di zaman Nabi itu yang namanya Nasrani sholat di masjid begitu itu dibolehkan, dan turunlah surat Ali Imran itu yang sejalan dengan orang Nasrani dan menyebutkan ada wanzalat Taurat wal Injil begitu. Itu surat Ali Imran. Dan sudah sholat asar Nabi Muhammad kemudian digilir oleh sholatnya orang Nasrani dari Najran. Wah, itu liberal sekali sebenarnya. Bukan liberal ya itu. Kalau itu toleran sekali ya Nabi Muhammad. Tapi membuat tidak ada hukum di situ, haram hukumnya orang Kristen masuk masjid gitu, nggak ada hukum itu. Nah, setelah ada hukum orang Kristen, orang Nasrani, non Muslim itu nggak boleh ke Mekah sama sekali juga. Itu hukum yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Dan 100 tahun kurang lebih muncullah imam-imam yang ulama mujtahidin itu yang ahli fikih, dan fikih itu hukum itu kemudian dimunculkan 5 hukum itu wajib, seperti puasa jadi wajib itu, padahal di dalam Al-Quran itu tidak kata wajib di situ, dan diterjemahkan juga jadi bahasa wajib, bahasa hukum itu. Kutiba alaikumussyam. Kemudian kalian bacanya diwajibkan kalian berpuasa. Nah, nggak ada kutiba itu wujiba. Kalau bahasa Arab ya wujiba alaikumussyam begitu. Nah, itu munculnya masa keliberalannya zaman itu. Oke. Tidak ke situ juga terlalu lama-lama, saya hanya ingin melompat sekarang ini dengan bahasa liberalismenya zaman sekarang. Di Timur Tengah yang namanya liberal itu tahrir, huriyah, merdeka, liberal. Ada yang menyebutnya tidak bisa terjemahkan sehingga jadi liberaliyah, al-liberaliyah gitu. Tapi sebenarnya itu juga namanya, walaupun berbeda bahasa. Yang mau di orang Palestina itu An-Nabhani itu ingin bebas dari Israel, ingin bebas dari kerajaan Arab, ingin bebas dari, tapi mengambil kemudian kembali lagi ke zaman dulu, tapi menyebutnya itu liberal ya. Ingin bebas dari Israel, ingin bebas dari Jordania, ingin bebas dari Mesir, kemudian mendirikan sebuah partai namanya Hizbut Tahrir, partai liberal. Nah, tapi sekarang dia masuk ke Indonesia itu jadi partai yang ortodoks gitu. Hizbut Tahrir Indonesia, HTI itu jadi ortodoks di Indonesia karena harus kembali lagi ke masa lampau. Padahal An-Nabhani itu saya juga menyaksikannya di Palestina gitu ya. Itu ingin bebasnya dari Jordania. Jordania kan negara kerajaan. Dari Israel juga ingin bebas dia. Kemudian dirikanlah partai itu, walaupun partai itu tidak ada buktinya yang jelas gitu. Lalu sekarang dijual ke Indonesia itu partai liberal itu, jadi Hizbut Tahrir Indonesia. Untung Indonesia akan waspada, negerinya nih waspada, sehingga wah dilarang atau tidak gitu di sini, karena itu akan menjadikan sebuah
simbol yang masa lampau, tidak seperti simbol abad 21-20 ini, di mana simbol-simbol kelompok manusia itu dalam bentuk negara, bukan dalam bentuk lintas, ya tidak ada negara gitu. Kalau dulu kan di khilafah itu tidak ada di bentuk negara, cuma satu, semua negara di dunia ini cuma satu. Satu, padahal ada yang lain gitu ya. Dulu juga sebetulnya ada yang lain, karena ada Romawi, ada Persia. Tapi orang Islam maunya satu aja gitu. Nah, itu liberal itu. Jadi liberal itu begitu, Hizbut Tahrir, partai liberal. Nah, di sini di Indonesia yang liberal yang berpikirannya itu kemudian orang menuduhnya kepada liberal. Bukannya di agamanya. Itu Gus Dur liberal. Gus Dur adalah satu orang yang paling liberal di Indonesia ini, jadi presiden, aneh gitu pikirannya dari masa depan. Kemudian pluralis pikirannya, itu liberal gitu. Siapa yang berani mengkafirkan Gus Dur? Nggak ada yang berani waktu Gus Dur hidup. Sekarang sudah Gus Dur wafat, ada yang berani gitu. Sudah ada yang berani. Karena Gus Dur wafat, padahal Gus Dur itu idola untuk semua agama di Indonesia ini. Buktinya apa? Sampai sekarang itu makam Gus Dur tidak pernah ditinggalkan oleh orang, baik siang maupun malam. Yang bingung itu malaikat yang datang ke kuburan itu mau nanya kapan ini, sudah bertahun-tahun nggak bisa ditanya. Karena kepercayaan orang Islam itu kan kalau sudah ditinggalkan orang sebanyak 7 langkah baru orang bertanya. Baru malaikat bertanya, man robuka gitu kan, seterusnya. Itu kan keyakinan orang Islam begitu. Tapi Gus Dur itu, ini diceritakan saya itu oleh orang NU yang dari pusat ya, dari pusat NU ini kan, gimana itu makam Gus Dur kan nggak pernah ditinggalkan orang. Santri selalu ada, non Muslim selalu ada. Konghucu semakin banyak, paling banyak. Orang-orang Tionghoa banyak sekali siang malam, karena nggak bagian siang malamnya. Jadi kuburannya walaupun dibongkar juga sambil dilihat orang, ditungguin orang untuk di tembok itu untuk diberi prasasti bahwa dia sebagai pahlawan demokrasi gitu. Nah, pahlawan demokrasi bagi dia. Nah, itu Gus Dur. Jadi Gus Dur itu orang liberal itu. Kesininya ada kelompok-kelompok berikutnya, kelompok-kelompok yang berpikir lebih keras sebetulnya, berpikir keras untuk menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan yang sok mau satu gitu. Menurut mereka sok mau satu, sok mau tidak boleh ada Islam yang lain selain Islam dia. Nah, sehingga muncullah JIL, mereka menyebutnya Islam jaringan Islam liberal. Nah, jaringan Islam liberal itu nggak tahu itu dari dirinya apa dari orang lain gitu. Saya nggak terlalu mau mau menelusuri lebih banyak gitu ya. Itu jauh. Yang penting tetap mereka adalah Muslim dan kita tidak bisa. Saya tidak bisa mengkafirkan dia. Saya tidak bisa karena juga para kiai ada di situ, termasuk Gus Dur tadi. Nah, gitu. Itu kelompok itu, apalagi Gus Dur ya. Gus Dur itu yang saya hormati, itu Gus Dur luar biasa. Bahkan kalau orang NU banyak yang menyebutnya sebagai wali, itu luar biasa. Bahkan orang non-Muslim saja menyebut wali kepada Gus Dur, karena Gus Dur ramalannya begitu bagus. Paus saja menyatakan dia wali atau santa gitu ya. Sans, itu orang suci wali. Kenapa? Karena Gus Dur bisa melamarkan dirinya jadi presiden, ternyata benar. Gitu. Meramalkan Gus Dur akan datang kembali ke Vatikan, datang benar menghadapi uskup. Dia akhirnya diberi gelar. Padahal dalam agama Nasrani, sebetulnya di Kristen nanti oleh Anda yang punya judul untuk Nasrani, untuk Kristen, untuk Katolik, begitu. Tanya ke uskup atau tanya ke tokoh agamanya, itu yang namanya san, gitu ya, namanya orang suci di agama mereka harus diteliti dulu selama 100 tahun atau 200 tahun. Kalau sudah kebukti kebenarannya, baru akan menjadi orang suci. Sebab seperti ya karena ada
mujizat lah kata mereka begitu, ada keluar biasaan. Gus Dur itu masih hidup aja udah kelihatan kebiasaannya begitu, kemujizatan sudah biasa keluar. Karena itu langsung diberi gelar oleh Paus, dia adalah orang suci. Begitu, padahal beda agama itu. Gus Dur itu. Nah, dan itu Paus yang memberikannya. Ya, bukan Paus yang ada di laut kita ya, bukan. Itu Paus yang selalu keliling dunia memberikan berkah untuk seluruh umatnya. Oke, itu yang namanya tahrir, pembebasan atau bara'ah gitu ya.